Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di channel Bambang Sugiyatno. Pada kesempatan ini saya melanjutkan episode yang lalu, yaitu kisah wiracarita tentang Bambang Kumboyono, masa muda Resi Drono. Setelah Bedari Wilutama berpesan kepada Bambang Kumboyono, kemudian kembali ke Kahyangan. Memang demikianlah syarat dari dewa. Jika ia menjalani semua peristiwa bersama Bambang Kumboyono seperti telah saya ceritakan di muka di episode sebelumnya, Bedari Wilutama baru bisa kembali ke wujud aslinya. Bambang Kumboyono dengan anaknya yang masih membutuhkan ASI kemudian melanjutkan perjalanan menuju negeri Cempolo Radio. Setelah melalui perjalanan berat, sampailah ia di istana sahabatnya, yaitu Haryo Sucitro. Setelah menjadi raja bergelar Prabu Drupada. Bambang Kumboyono sangat terkesan dengan kemegahan istananya. Di pintu gerbang istana ia langsung saja nyelonong memasukinya. Prajurit penjaga tak kuasa mencegahnya, karena ia dengan percaya diri mengatakan bahwa saudara dari sang raja yang baru datang dari negeri atas angin. Dengan tergopoh-gopoh prajurit itu lari mendahului Bambang Kumboyono melapor Nayaka Praja di Balairung Pendopo Sitinggil. Dari kejauhan Bambang Kumboyono melihat sahabatnya itu duduk di singgasana, di mana para Nayaka Praja sedang menghadap dalam bisowanan. Dengan tanpa basa-basi, ia memanggil sahabatnya dari kejauhan. "Hai Sucitro, ini aku, Bambang Kumboyono." Seisi istana terkejut, tak terkecuali Prabu Drupada. Sejenak terkesima dengan kehadiran orang yang mengaku sahabatnya. Namun ia tak bergeming dari singgasananya. Sang raja merasa tidak sepantasnya menanggapi. Maka Bambang Kumboyono mengulangi sapaannya. "Sucitro, lupakah engkau dengan aku?" Kali ini yang merasa terusik adalah Raden Gondomono, kakak ipar dari Prabu Drupada. Tanpa menunggu reaksi sang raja, ia melangkah keluar menghadang Bambang Kumboyono. "Dasar orang tak tahu adat, sopan santun, rasakan ini." Dengan keras Raden Gondomono menghajar bertubi-tubi tanpa menunggu pembelaan dari Bambang Kumboyono. Alhasil Bambang Kumboyono mengalami luka parah di sekujur wajah dan tubuhnya. Hidungnya menjadi bengkok, tangan kirinya patah, sebelah kakinya pun juga patah. Dengan terseok-seok ia meninggalkan istana sahabatnya sambil membawa luka fisik dan luka batin yang sangat mendalam. Dalam hatinya ia tidak terima dengan perlakuan itu dan berniat untuk membalaskan dendam sakit hatinya di kelak kemudian.
Atas kebaikan seseorang yang bernama Resi Krepo, Bambang Kumboyono ditolong dan dirawat hingga sembuh dari luka-lukanya. Namun parasnya yang tampan dan tubuhnya sudah tidak bisa kembali seperti semula. Anaknya Aswatomo juga mendapat asuhan dari Krepi, anak perempuan Resi Krepo. Seiring berjalannya waktu, Bambang Kumboyono dikenal oleh kalangan istana Hastinapura. Hal itu berawal saat Bambang Kumboyono sedang duduk di bawah pohon melihat anak-anak Prabu Pandu sedang bermain bola. Dan bola itu tanpa sengaja terjebur ke dalam sumur. Mereka bingung bagaimana cara mengambil bola itu. Arjuna melihat ada orang di kejauhan, lalu ia mendatanginya. "Paman, tolong ambilkan bolaku yang terjebur ke dalam sumur itu," pintanya. Bambang Kumboyono dengan senang hati menyanggupinya. Cara mengambil bola itu pun terbilang sangat unik. Dengan melemparkan sebatang demi sebatang rumput ke dalam sumur, akhirnya setelah rumput yang kesekian tersembul dan ditariklah ujungnya. Bola itu telah terbawa keluar bersama untaian rumput yang paling bawah. Melihat semua itu, kakek para Pandawa yaitu Resi Bisma sangat terkesan. Kemudian mengangkat Bambang Kumboyono menjadi guru dari Pandawa sekaligus juga guru Kurawa. Kelak Bambang Kumboyono yang telah menjadi guru dengan nama Resi Durna dapat membalaskan dendamnya dengan bantuan para muridnya mengalahkan Cempolo Radyo, merebut daerah kekuasaannya. Separuh dikembalikan ke Raja Drupada, yang separuhnya oleh Resi Druna didirikan sebuah padepokan yang diberi nama Sokolimo. Guru Druna juga atas jasa Bima berhasil membalaskan dendamnya ketika terjadi perang tanding dengan Gondomono. Bima mampu mengalahkan, bahkan dengan rela hati, Gondomono gugur di tangan Bima. Hal itu karena Gondomono mengingat bahwa Gondomono pernah menjadi patih di negeri Hastinapura saat Prabu Pandu menjadi raja di sana. Semua ajiannya, bahkan ajian andalannya, diberikan ke tubuh Bima, di antaranya Aji Bandung Bondowoso dan Ungkal Bener. Aswatomo setelah dewasa tergabung dalam barisan Senopati Kurawa sampai perang Bharatayuddha berakhir. Demikian episode Bambang Kumboyono masa muda Resi Druna. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain kisah. Tetap di channel Bambang Sugiyatno.